Berarti Y-nya dapat 6. Nih. Kemudian untuk X2-nya sama dengan minus 1, dapat Y-nya 2. Kemudian titik beloknya, X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 4, dapat P. Sip. Oke, kita lanjut lagi nih keuntungan produsen, nanti biar ada waktu untuk nanya-nanya soal. Keuntungan produsen itu merupakan selisih antara seluruh penerimaan dan ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan. Ini P ya, P sama dengan total revenue kurang total cost. Keuntungan yang diperoleh, nah ini pakai turunan pertama dan kedua, akan maksimum. Sama seperti yang parabola tadi, apabila turunan pertamanya sama dengan 0, kemudian turunan keduanya itu, kalau maksimum berapa? Gimana syaratnya? Turunan keduanya lebih kecil dari 0 ya. Sama seperti kegiatan belajar 1. Atau total revenue itu MR adalah turunan pertama dari apa? MR turunan pertama dari mana? Ayo dijawab. Ini udah mau ujian, bentar lagi. MC turunan pertama dari TC. Atau syarat keuntungan maksimum itu MR sama dengan MC atau turunan kedua dari TL, atau disebut juga turunan dari ML. Lebih kecil dari turunan dari MC, atau bisa disebut juga turunan kedua dari TC. Ya. Halo, jelas? Saya besar banget sebenarnya. Nah, ada dua syaratnya, ada dua caranya dengan mencari selisih P ya, P. Turunan pertama dari P sama dengan 0 dan turunan kedua dari P lebih kecil dari 0, atau syarat kedua MR sama dengan MC atau turunan MR lebih kecil dari turunan MC. Langsung aja kita ini yang pertama tadi, syarat pertama, P itu dari selisih dari total revenue dan total cost ya. Ini sama dengan 0, atau turunan TR kurang TC sama dengan 0 ya. Kemudian marginal revenue atau turunan pertama dari total revenue dan marginal cost, turunan pertama dari total cost. Ini bisa dipakai. MR kurang MC sama dengan 0, berarti itu sama dengan MR sama dengan MC. Ya. Kemudian turunan keduanya, apabila mendapat titik maksimum, berarti turunan keduanya lebih negatif ya, lebih kecil dari 0 ya. Ingat, udah dilihat video, udah dilihat catatan, pasti ujiannya udah hafal ya semua. Harusnya. Kemudian ini penjabaran rumus ya. Turunan kedua dari P sama dengan yang atas ini turunan pertama ya, pertama. Kemudian di per DQ lagi jadi turunan kedua dari selisih total revenue dan total cost, sama aja ya. Jadi ini MR dan ini MC. P itu sama dengan MR turunan pertama MR dan kurang turunan pertama MC. Jadi syarat kedua menghendaki akar ini turunan pertama MR dikurang turunan
kedua MC lebih dari sini. Karena ini sama ya. Maka ini tadi. Ini kan turunan kedua juga ya. Turunan kedua dari total revenue dan turunan kedua dari total cost. Lebih kecil dari 0. Berarti ini tetap negatif. Nah, ini sama aja dengan MC-nya dipindah ke sebelah kanan ya. Total turunan pertama marginal revenue lebih kecil dari turunan pertama marginal cost. Oke, ini pasar monopoli dan bagaimana hubungannya keuntungan total revenue, total cost, dan marginal revenue, marginal cost di dalam pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Ini akan kalian teorinya juga akan dipelajari dalam pengantar ekonomi mikro dan mikro. Nantinya di semester 2. Secara teori mungkin akan dipelajari dan tetap perhitungannya seperti ini. Jadi tetap matematika tetap dipakai. Walaupun jadi ya matematika itu tetap nanti dipakai juga di makro, di mikro. Mungkin statistik ya. Jadi nanti ini matematika ekonomi dasar untuk mikro, makro, dan statistik juga. Sekarang kita teorinya sih nggak perlu dipelajari sebenarnya. Lebih ke penerapan matematikanya. Tapi mau nggak mau kita harus belajar teori untuk bisa memahami rumusnya juga. Jadi aplikasinya. Ya, akuntansi juga. Akuntansi. Oke, contoh 9.13. Bila penerimaan total produsen ditunjukkan oleh total revenue. Ya, matematika itu dipakai di dalam ilmu apa aja. Ya. Karena lebih pasti ya. Total revenue 100Q dikurang 4Q kuadrat. Dan biaya totalnya itu TC ya. 50 tambah 20Q. Maka tentukan jumlah output yang harus diproduksi agar supaya produsen memperoleh keuntungan yang maksimum. Ini ada dua cara ya. Dengan cara ini P, total revenue dikurang total cost. Kebetulan ini udah diketahui total revenue, udah diketahui total cost. Tinggal langsung dikurang. Minus 50 dikurang minus 20Q ya. Langsung selesaikan aja, disederhanakan. Dapat 80Q kurang 4Q kuadrat kurang 50. Syaratnya turunan pertama dari Pi ini sama dengan 0. Kemudian turunan keduanya itu lebih kecil dari 0. Tinggal masukkan dalam persamaan. Turunan pertamanya berarti 80 kurang 8Q sama dengan 0. Dapat Q-nya sama dengan 10. Nah, untuk turun kedua, minus 8. Oh, otomatis minus 8 lebih kecil dari 0 ya. Syaratnya terpenuhi. Atau dengan cara MR sama dengan MC. MR itu turunan pertama dari TR. Berarti 100 dikurang 8Q. Terus MC itu turunan pertama dari TC, dapat 20. MR sama dengan MC, 100 dikurang 8Q sama dengan 20, dapat Q-nya sama dengan 10. Sama ya. Terus syaratnya juga memenuhi ini. Nggak jauh beda, cuman ini penerapannya. Nah, itu matematika ekonomi. Modul kita ini membahas matematika murni dan membahas matematika ekonomi. Makanya banyak. Tapi nggak lengkap juga, gara-gara sebagian matematika ekonomi seperti matriks, diferensial, dan yang lain-lain nggak dibahas di sini. Kalau